Wanita terkaya ingin menguji anak yang baru ditemukan. Apakah dia pria materialistik? Namun untuk menguji karakternya, maka dia menyamar sebagai pembantu dan bertemu dengannya. Namun ketika anaknya mengetahui bahwa mereka bertemu di Hotel Bintang 9, dia mengira ibunya adalah seorang miliarder. Namun saat membuka pintu, dia hanya melihat seorang pembantu. Pemuda itu mulai berpikir dia salah mengenali anaknya. Sampai wanita itu menunjukkan tes DNA. Barulah pemuda itu percaya bahwa wanita di depannya adalah ibunya sendiri. Meskipun tidak seperti bayangan ibu kaya yang dia miliki. Namun setelah 20 tahun menjadi yatim piatu, pemuda itu akhirnya bertemu ibunya. Dia sangat bahagia di dalam hatinya. Dia tidak hanya tidak memandang rendah pekerjaan ibunya, malah dia bersumpah dalam hati untuk bekerja keras dan menghasilkan uang, agar ibunya bisa hidup bahagia. Tiba-tiba pemuda itu menerima pesanan makanan. Melihat itu, ibunya meminta dia pergi bekerja terlebih dahulu. Pemuda itu segera bangkit untuk mengantarkan pesanan makanan. Namun begitu keluar pintu, dia bertemu dengan sekelompok eksekutif kantor yang berjalan dengan gagah. Pemuda yang belum berpengalaman segera masuk bersama karyawan perusahaan, tanpa disadari bahwa mereka semua adalah bawahan ibunya. Sementara ibunya saat ini melepas seragam pembersih, berubah menjadi seorang wanita CEO yang penuh karisma. Selamat pagi, Nyonya Kiao. Nyonya Kiao, Anda telah memesan untuk Tuan Muda senilai 50 miliar. Kapal pesiar mewah pribadi akan tiba dalam 7 hari. Tidak tahu apakah dia akan menyukainya. Bawahan bertanya kepada CEO dengan bingung setelah mendengar mengapa harus menyamar sebagai pembersih dan mengaku sebagai anaknya. CEO wanita menjelaskan bahwa untuk mewarisi kekayaannya, pertama-tama harus melewati ujian. Pemuda ini saat itu sedang mengantarkan pesanan makanan yang hampir terlambat dengan cepat, hampir bertabrakan dengan mobil mewah di tikungan. Pemuda itu dengan marah bertanya kepada pemilik mobil bagaimana cara mengemudi. Namun, detik berikutnya pintu mobil terbuka. Seorang wanita cantik dengan kaki sepanjang 1,8 meter turun dari mobil. Wanita itu menunjuk makanan yang dipegang pria itu dan berkata, "Ini pesanan saya sendiri. Mimpi 900 juta pemuda. Tolong beri ulasan bagus, terima kasih. Tolong lakukan sesuatu untuk saya. Aku akan memberikanmu 1 juta. Seberapa banyak? Aku hamil. Aku perlu mencari ayah untuk anak ini. Asalkan kamu setuju. Berpura-puralah menjadi pacarku. 1 juta ini akan menjadi milikmu. Kamu mengendarai mobil sebagus ini. Mencari aku untuk menjadi ayah anakmu. Aku hanya seorang pengantar makanan. Tidak punya uang, tidak punya latar belakang. Aku tahu. Aku tertarik pada kepribadian baik dan ramahmu. Tentu saja, saya bersedia. Suka menolong orang. Benar kan? Uang ini cukup untuk meningkatkan kualitas hidup saya dan ibu saya. Mendapatkan keuntungan besar tanpa kerugian. Kata-kata sudah menjadi kesepakatan. Ying Snow. Wow, bukankah ini kali yang ke-100 untuk mencintai? Apakah ini Pangeran He yang gagal? Ini sudah yang ke-100 kali. Tuan He tertarik pada Nyonya Ying Sue. Benar-benar penuh cinta. Seorang wanita cantik tingkat atas. Seorang anak muda dari keluarga kaya. Mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Ying Sue, jadilah pacarku. Perkenalkan, ini adalah pacarku. Pacar, bukankah dia hanya seorang pengantar makanan? Ying Sue, jangan bercanda. Kamu, putri bangsawan keluarga baik. Benar-benar mencari pacar pengantar makanan. Keluarga baik ke depan. Masih punya muka. Bergaul dengan kelas atas di Longcheng. HMPH, Ying Sue. Ini khusus untukmu. Cincin berlian yang disesuaikan. Bernilai 6 juta. Jadilah pacarku, Nyonya Bai. Seorang pria yang setia seperti Pangeran He. Tidak banyak yang seperti itu. Kamu harus menerimanya. Terimalah dia. Maaf, Ying Sue sudah memiliki pasangan. Kamu, pengantar makanan busuk. Kamu juga pantas berkencan dengan Ying Sue. Apakah pantas atau tidak, itu terserah saya. Ying Sue, kamu harus memahami dengan jelas. Aku keluarga bangsawan Longcheng. Dia, pengantar makanan yang bau. Bahkan dirinya sendiri tidak bisa merawat. Harus memilih bagaimana. Setiap orang bisa melihatnya. Siapa bilang dia pengantar makanan? Dia adalah keturunan keluarga rahasia Kyoto. Kamu hanya keluarga He. Tidak pantas memberinya sepatu. Kapan saya menjadi keturunan keluarga rahasia? Tidak mungkin. Mobil ini, pakaian ini,
Jika bukan pengantar makanan, apalagi? Itu hanya pura-puranya. Mungkin dia pengantar makanan hari ini. Besok mungkin dia montir. Biasanya suka bermain cosplay, kan? Ini juga bisa. Ying Snow, siapa pacarmu? Bukan kamu yang menentukan. Besok di pesta ulang tahunmu, saya akan membawa mas kawin bernilai miliaran untuk melamarmu. Hahaha. Ah, anak muda, kamu bukan juga ingin mengejar Ying Snow? Besok saya akan melihat apakah kamu berani datang. Kebetulan, pacar saya besok juga harus membawa mas kawin untuk melamar saya secara resmi. Baiklah, biar ku lihat dia bisa membawa keluar apa yang bagus. Ayo, pasangan, penolong hidup yang baik, urusan mas kawin besok, pengiriman, penolong kecil hidup yang baik, sudah diaturkan. Tidak ada barang hidup yang baik. Aku pikir kamu sudah mengatur semuanya. Jadi bagaimana dengan mas kawin besok? Aku tidak punya uang lagi. Kamu punya. Kamu adalah keturunan keluarga rahasia Kyoto. Keturunan keluarga tersembunyi. Lagi pula, tidak ada yang tahu. Kamu bisa berpura-pura. Penolong kecil hidup yang baik. Hanya aku yang bisa berpura-pura seperti ini. Bisakah dipercaya oleh seseorang? Ini mudah. Kamu pergi saja. Beli barang palsu di pasar barang antik. Untuk berpura-pura sebagai barang langka. Lagi pula, tidak ada yang akan tahu aslinya. Hidup yang baik. Kami akan melindungimu. Kamu takut apa? Tapi kamu harus ingat, mas kawin yang kamu beli harus cukup berharga. Bisa menipu orang. Kalau tidak, orang tuaku tidak akan setuju aku bersamamu. Barang palsu juga harus menipu orang. Aku. Ah, lupakan saja. Kiao Dong, pemimpin keluarga Liang di Longcheng. Tahu Anda akan datang ke Longcheng. Dia mengirim orang khusus untuk mengantarkan sebuah barang koleksi kerajaan Inggris bernilai 5 miliar. Dia berharap Anda bisa bertemu dengannya. Letakkan di sana. Kita bicarakan masalah kecil ini nanti. Tunggu. Di mana pakaian pembersih saya? Ma, ini aku, Chen Qi. Ma, aku membawa makanan enak untukmu. Anak datang. Kamu pasti lelah. Ini semua ini menurutku enak sekali. Anda harus mencobanya dengan baik. Seharusnya seorang tuan muda dengan kekayaan triliunan hanya bisa makan ini untuk kenyang. Anakku yang malang. Mengapa kamu tidak suka semuanya? Suka. Apa yang disukai anak, ibu juga suka. Hehe. Ini apa? Wah. Mahkota ini sangat cantik. Ma, ini adalah mainan kecil yang tidak berharga. Kalau kamu suka, ambil saja. Barang palsu ini dibuat dengan sangat rapi. Lebih baik gunakan ini sebagai cincin pertunangan. Nona Yang, baru-baru ini aku mendengar tentang lelang keluarga Yang. Mereka sangat sibuk. Mengapa Anda masih datang sendiri? Ulang tahun Ying Sui. Sebagai sahabat karib, tentu saja aku harus datang. Ying Snow, ini adalah saya yang meminta. Desainer perhiasan terkenal internasional. Gelang yang didesain khusus untukmu. Hanya ada satu di dunia. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Yao Yao. Kamu sungguh perhatian. He Sao datang. Hahaha. Selamat ulang tahun. Hari ini adalah ulang tahunmu. Lukisan wanita dengan hiasan rambut ini adalah hadiah ulang tahun yang ku sendiri untukmu. Apakah kamu suka? Rumah lelang Yang. Barang koleksi yang baru saja dilelang. Bernilai jutaan. Katanya keluarga He terlibat dengan keluarga Liang. Lihatlah tindakan besar ini. Sepertinya desas-desus itu benar. Ini hanya hadiah ulang tahun. Katanya hari ini He Sao membawa 3 hadiah pertunangan. Secara resmi melamar keluarga Bai. Berapa mahalnya hadiah pertunangan itu? Tidak tahu apakah He Sao dapat memuaskan rasa ingin tahu kita. Hadiah pertunangan pertama. Hadiah kedua, 1 hadiah. Desainer gaun pengantin kelas atas yang cantik. Gaun pengantin yang dibuat sesuai pesanan. Hadiah kedua, museum pribadi Daing. Mahkota koleksi. 3 upacara penghormatan. Real estate ditambah uang tunai. Ini hampir 2 miliar. Maharannya, apakah masih sempat melahirkan seorang putri sekarang? Dengan dukungan keluarga He, keluarga Bai juga akan naik dengan kekuatan. Tentu saja, asalkan Yingshu menikah dengan keluarga He kami.
tentu saja harus memperhatikan keluarga Bai.